Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Resti Nur Aini. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal PTS IPA kelas 9 semester 1. Silahkan diperhatikan. Yang pertama yaitu soal tentang organ reproduksi pada perempuan dan pada laki-laki. Soalnya adalah sebutkan organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Dan jawabannya, pada organ reproduksi perempuan itu terdapat ovarium, tuba falopi, infundibulum, uterus atau rahim, endometrium, serviks, dan vagina. Nanti kalian bisa memilih 3 jawaban saja. Jika bisa menjawab 3 jawaban, itu pun sudah termasuk benar. Organ reproduksi pada pria itu ada apa saja? Ada vas deferens, ada penis, ada saluran uretra, ada vesicula seminalis, ada kantong kemih, ada kelenjar prostat, epididymis, testis, dan skrotum. Nanti silahkan dipilih organ reproduksi mana yang akan digunakan untuk menjawab soal. Soal berikutnya yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan, dan soalnya adalah sebutkan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan yang dibahas di SMP terutama di kelas 9 itu hanya disebutkan 3 saja, yaitu ada hidroponik, pentikultur, dan kultur jaringan. Untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4 ini tentang hibridisasi. Dua-duanya soal itu tentang dihibrid. Untuk soal nomor 3, Usman menyilangkan melon yang buahnya berbiji besar dengan genotip B besar, B kecil, J besar, J kecil. Disilangkan dengan melon yang buahnya kecil tanpa biji dengan genotip B kecil, J kecil, dan J kecil. Tentukan. Yang A, tentukan F1, yang B, tentukan rasio genotip F1, dan yang C, tentukan rasio fenotip F1. Nah, di sini kalian harus menjawab soal tersebut dengan jawaban yang lengkap dan rinci. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, dituliskan dulu apa saja yang diketahuinya. Berdasarkan soal tadi, kita bisa tahu. Yang pertama itu ada parentalnya, kita singkat aja. P-nya adalah buah besar berbiji dengan genotip B besar, B kecil, J besar, J kecil. Itu disilangkan dengan buah kecil yang tidak punya biji atau genotipnya B kecil, J kecil. Setelah ditentukan parentalnya, nanti dicari gametnya. Dan gametnya adalah B besar, J besar, lalu B besar, J kecil, B kecil, J besar, dan B kecil, J kecil. Untuk gamet induk yang kedua itu semuanya sama, B kecil dan J kecil. Setelah itu kita langsung saja menjawab F1-nya menggunakan papan catur. Kita masukkan semua genotip kedua induk, B besar, J besar, B besar, J kecil, B kecil, J besar, B kecil, J kecil, disilangkan dengan genotip B kecil, J kecil yang jumlahnya 4. Nanti lakukan persilangan sehingga didapatkan hasil dari F1 yaitu 16 keturunan yang memiliki genotip yang berbeda-beda. Setelah ditemukan F1-nya, kita tentukan genotip apa saja yang akan ditemukan. Genotip yang pertama kita menemukan ada B besar, B kecil, J besar, J kecil. Kita tulis dulu B besar, B kecil, J besar, J kecil. Setelah itu kita temukan B besar, B kecil, J kecil, J kecil. Dan kita pun sama, tulis dulu. Lalu genotip berikutnya itu ada B kecil,
J besar, J kecil. Berikutnya adalah B kecil, B kecil, J kecil, J kecil. Setelah semua genotip itu sudah masuk, kita hitung untuk genotip B besar, B kecil, J besar, J kecil itu jumlahnya ada berapa? Silahkan dihitung. Dan setelah kita hitung ternyata kita menemukan ada 4. 1, 2, 3, dan 4. 4 genotip B besar, B kecil, J besar, J kecil. Lalu untuk genotip B besar, B kecil, J kecil, J kecil itu ada 4. Kita tuliskan ada 4 genotip. Untuk genotip berikutnya yaitu genotip B kecil, B kecil, J besar, J kecil, ternyata ada 4 juga. Kita tuliskan 4 genotip. Untuk genotip yang terakhir yaitu genotip B kecil, dan J kecil, J kecil, itu pun ada 4, sehingga total keseluruhan genotip itu ada 16. Jawaban yang betul adalah semua genotip jumlahnya harus 16 jika persilangannya merupakan persilangan dihibrid. Untuk menjawab yang berikutnya yaitu ditanyakan bagaimana rasio penotipnya. Rasio penotipnya gampang, kita tinggal menentukan dari hasil rasio genotip tadi yang didapatkan. Oke, untuk rasio genotip B besar, B kecil, J besar, dan J kecil, itu berarti penotipnya adalah buah besar memiliki biji, atau kita singkat besar berbiji dan ada 4. Lalu untuk genotip B besar, B kecil, J kecil, J kecil, itu berarti buah besar tidak memiliki biji. Besar tanpa biji kita tulis ada 4. Untuk genotip B kecil, J besar, J kecil, itu berarti buahnya kecil tetapi tidak memiliki biji. Kita tulis saja kecil berbiji dan jumlahnya 4. Untuk genotip yang terakhir yaitu genotip B kecil, J kecil, J kecil, itu berarti buahnya kecil dan tidak memiliki biji. Kita tuliskan kecil tanpa biji dengan jumlah 4. Jika kalian bisa menjawab sampai sini, itu artinya betul. Dan sama untuk rasio penotip, jumlah keseluruhannya itu harus 16 karena persilangannya dihibrid. Di mana dihibrid itu parentalnya nanti akan memiliki 4 gamet. Kalau 4 gamet dipangkatkan 2 hasilnya adalah 16. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4, ini masih tentang dihibrid. Persilangan antara semangka bulat hijau dengan genotip B besar, B kecil, H besar, H besar disilangkan dengan semangka lonjong kuning dengan genotip B kecil, H kecil, H kecil. Di sini ada keterangan bentuk bulat dengan genotip B itu dominan terhadap bentuk lonjong dengan genotip B kecil. Dan warna hijau H itu dominan terhadap warna kuning dengan genotip H kecil. Lakukan persilangan dan tentukan F1-nya, rasio genotip F1 dan rasio penotip F1. Cara mengerjakannya sama dengan soal nomor 3 tadi. Hanya berbeda di genotipnya saja. Untuk pertama-tama, kalian tentukan parentalnya. Parental yang diketahui yaitu semangka yang bulat dan berwarna hijau. Genotip B besar, B kecil, H besar, H besar disilangkan dengan buah semangka yang lonjong berwarna kuning dengan genotip B kecil, H kecil, H kecil. Kita tentukan gametnya. Dan didapatkan gamet B besar, H besar, B besar, H besar, B kecil, H besar, B kecil, H besar. Gamet untuk parental yang kedua adalah B kecil, H kecil, semua gametnya B kecil, H kecil. Setelah kita menentukan parental dan gametnya, kita bisa langsung mencari F1-nya.
Sama seperti tadi, kita menggunakan papan catur. Masukkan kedua gamet dari dua parental tadi, lalu kita lakukan persilangan sehingga didapatkan F1 berjumlah 16 genotip. Lalu kita bisa langsung menentukan rasio genotipnya. Dan rasio genotip yang didapatkan adalah B besar, B kecil, H besar, H kecil. Ternyata untuk kolom yang pertama dan kolom yang kedua itu sama genotipnya karena parentalnya sama. Sama-sama homozigot dan heterozigot. Lalu untuk genotip yang berikutnya itu ada B kecil, H besar, H kecil. Di sini ada homozigot yang resesif dengan heterozigot. Setelah kita mendapatkan F1 dengan genotip berjumlah 16, kita bisa menentukan rasio genotipnya. Rasio genotip yang pertama yaitu B besar, B kecil, H besar, dan H kecil. Jumlahnya adalah 8. Lalu untuk genotip yang kedua itu ada B kecil, H besar, H kecil, dan jumlahnya juga 8. Sehingga hasil genotip yang didapatkan adalah 16. Selanjutnya kita menentukan rasio fenotipnya. Rasio fenotip yang didapatkan adalah, karena genotip yang pertama kita menemukan B besar, B kecil, H besar, H kecil, sehingga fenotipnya adalah bulat hijau dengan jumlah 8. Lalu untuk fenotip yang kedua itu kita menemukan genotip B kecil, H besar, H kecil. Berarti fenotipnya adalah lonjong hijau. Jumlahnya 8. Sehingga total keseluruhan F1 yang dihasilkan adalah 16. Soal berikutnya. Ini tentang Kingdom Animalia. Lengkapi bagan berikut. Di sini ada bagan Animalia. Seperti yang pernah Ibu jelaskan, Animalia itu terbagi menjadi 2, yaitu ada Avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang dengan vertebrata. Berarti yang A ini jawabannya adalah Avertebrata. Nah, Avertebrata itu terbagi lagi ke dalam beberapa kelas. Ada protozoa, ada porifera, lalu ada coelenterata, permes, dan arthropoda. Jawaban yang B itu adalah coelenterata. Untuk vertebrata itu dibagi lagi menjadi beberapa kelas, tetapi yang ditayangkan hanya 5 kelas saja. Yaitu ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kalian bisa lihat di sini contoh hewan-hewannya. Ada Pisces, reptil. Pisces diwakili oleh ikan, reptil diwakili oleh ular, apes itu diwakili oleh burung, mamalia ini diwakili oleh hewan mamalia, dan amfibi diwakili oleh katak. Begitupun dengan hewan invertebrata atau hewan bertulang belakang. Jika kalian sudah bisa menjawab semuanya, artinya kalian sukses dalam belajar. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal PTS nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.